Halo Sobat Dinkes, kembali lagi di PDKT, Podcast Dinas Kesehatan Tangsel. Bersama saya Nani dan juga saya nggak sendirian nih. Saya ditemani oleh narasumber kita, lagi-lagi narasumber yang cantik. Saya ditemani dengan Dr. Fitria Oriza. Beliau adalah Kepala Puskesmas Pamulang dari Kota Tangerang Selatan. Dokter Fitri, gimana kabarnya? Sehat, Dok? Alhamdulillah. Sehat. Terima kasih, Dok, sudah mampir di podcast kita di PDKT. Baik Sobat Dinkes, sudah ada Dokter Fitri yang menemani saya. Jadi pada episode kali ini kita akan membahas tentang pelayanan di puskesmas. Jadi puskesmas ini adalah garda terdepan nih di sistem pelayanan kesehatan di masyarakat. Jadi puskesmas adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama di tingkat masyarakat gitu ya, Dok ya. Terus juga nanti kita akan bahas gimana sih pelayanan yang dilakukan oleh puskesmas, terus juga program-program yang ada di puskesmas gitu ya, Dok ya. Terus juga peran puskesmas dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat itu seperti apa. Oke, nggak lama-lama Sobat Dinkes, kita langsung saja ke pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada narasumber. Dok, kalau di puskesmas ini, Dok, layanan utamanya itu apa aja sih, Dok? Jadi kalau di puskesmas itu kita kan bergeraknya di dalam gedung dan di luar gedung ya. Kalau misalnya kita bergerak di dalam gedungnya, sekarang kalau puskesmas itu konsepnya pelayanannya integrasi layanan primer. Jadi kita tidak lagi ke poli ini, poli itu gitu ya, tapi lebih kepada klaster. Kalau di puskesmas ini kita ada 5 klaster ya. Klaster yang pertama itu klaster manajemen. Klaster manajemen ini yang ngurusin sarana prasarana, ngurusin kelengkapan, reagen dan lain-lain gitu ya. Untuk safety dan lain-lain itu diurusnya oleh klaster 1. Nah, kalau untuk klaster 2 ini klaster ibu hamil, anak, bayi, balita, remaja. Jadi kalau untuk klaster 2 ini kita pelayanannya ada pelayanan pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan pada bayi balita, kemudian pada remaja. Kemudian ada juga kita di Puskesmas Pamulang kebetulan kita adalah puskesmas yang menerima persalinan. Persalinan. Jadi untuk ibu bersalin juga bisa dilayani di puskesmas. Kemudian untuk klaster 3-nya kita melayani usia dewasa dan lansia. Nah, ini mulai dari screening kesehatan, dari pemeriksaan kesehatannya, kemudian pengobatannya. Nah, itu di klaster 3. Kemudian kalau klaster 4 itu lebih kepada surveillance dan kesehatan lingkungan. Nah, itu biasanya kita lebih bergeraknya di luar gedung. Jadi kalau misalnya ada kegiatan pemeriksaan jentik, kemudian promosi kesehatan di posyandu dan lain-lain. Nah, itu di klaster 4. Berhubungan juga dengan penyakit TBC ya. Kalau untuk TBC itu kita lakukan investigasi kontak nih. Jadi misalnya untuk pasien yang berobat di puskesmas, kemudian siapa aja nih yang serumah dengan dia, siapa saja yang sudah kontak dengan dia, kita lakukan pelacakan dan kita lakukan pemeriksaan terhadap yang kontak sama pasien tersebut. Itu disebut sebagai investigasi kontak. Kemudian juga kita ada klinik anggrek di Puskesmas Pamulang. Ini pengobatan dan pendampingan untuk pasien-pasien HIV. Namanya kita ada klinik anggrek ya, kita sebutnya sebagai klinik anggrek. Kemudian di klaster 5 itu kita berhubungan dengan gawat darurat. Kalau di Puskesmas Pamulang kita UGD-nya 24 jam. Kemudian kita juga tadi ada persalinan, kita juga ada rawat inap, kemudian untuk pengobatan atau farmasi, terus laboratorium, poligigi ya. Kemudian kita juga inovasi yang terbaru dari pelayanan kita ada namanya pelayanan tumbuh kembang anak. Ini pelayanan tumbuh kembang anak itu kita lakukan pemeriksaan secara mendalam kepada bayi balita untuk tumbuh kembangnya sudah sesuai atau belum dengan sesuai dengan usia. Kemudian kalau misalnya kita ada kelainan gitu ya, ada misalnya belum sesuai dengan pertumbuh kembangnya, itu kita lakukan rujukan.
Baik itu rujukan ke rumah sakit, kepada spesialis anak. Dan kita juga ada psikolog klinis yang kita bekerja sama dengan Himpunan Psikolog Klinis Indonesia. Mereka datang ke Puskesmas Pamulang 1 bulan sekali. Jadi misalnya mereka ternyata butuh konsultasi dengan psikolog, kemudian mereka tumbuh kembangnya ada yang perlu dianalisa lebih dalam. Kita walaupun nakes, kita ilmu untuk psikologinya kan kita tidak mendalam hanya atas-atasnya aja. Jadi butuh lebih ke mendalamnya lagi. Nah, itu lakukan kerjasama dengan Himpunan Psikologi Klinis itu, mereka datang sebulan sekali. Jadi yang sudah di screening oleh puskesmas itu dirujuk ke mereka. Jadi mereka akan melakukan analisa lebih lanjut lagi. Kalau memang perlu dirujuk, nah itu kita lakukan rujukan lebih lanjut seperti itu. Nah, kalau di luar gedungnya, program puskesmas tuh sangat banyak ya. Jadi biasanya masyarakat itu taunya ke puskesmas berobat, ke puskesmas sakit terus berobat. Padahal kegiatan yang kita lakukan untuk orang sehatnya tuh jauh lebih banyak daripada yang untuk orang sakitnya. Ya, jadi kita melakukan kunjungan ke posyandu, kita lakukan kunjungan ke posyandu lansia, ya. Kemudian kita lakukan kunjungan ke sekolah-sekolah, kita lakukan penyuluhan, pembentukan dokter kecil, pembinaan PKPR ya untuk remaja. Kita lakukan pemberian tablet tambah darah, kita berikan obat cacing ya ke sekolah-sekolah. Terus kita lakukan pemberian imunisasi buat di sekolahan ya, buat anak-anak itu imunisasi DT, imunisasi TD, imunisasi HPV yang sekarang yang terbaru ya untuk anak kelas 5 SD itu lakukan imunisasi HPV. Nah, kemudian kita juga sekarang yang terbaru itu ada namanya yang untuk kejiwaan itu ya, untuk kita melakukan pembinaan kepada kader remaja ya untuk menghindari adanya bullying di sekolah. Kemudian kita hindari adanya gangguan kejiwaan pada anak sekolah. Kan sekarang banyak nih lagi rame ya bullying di sekolah. Nah, itu juga untuk mental kejiwaan anak remajanya kita lakukan pembinaan juga kayak gitu ke sekolah. Jadi banyak sekali memang kegiatan-kegiatan puskesmas selain di dalam gedung berupa pengobatannya, tapi juga kegiatan penyuluhannya juga kita lakukan seperti itu. Jadi memang kalau berbicara pelayanan di puskesmas itu dalam gedungnya banyak, luar gedungnya sebenarnya lebih banyak gitu ya dok ya. Di luar gedungnya juga ya sama dengan di dalam gedung. Semua siklus hidup itu dilayani gitu ya dok. Ya, sekarang kan semua posyandu kita juga sudah mengambil konsep ILP ya, integrasi layanan primer. Jadi tidak hanya balita saja, bayi balita saja yang dilayanin, tapi semua siklus hidup yang datang ke posyandu itu kita semuanya harus kita layani. Seperti itu. Jadi kalau misalnya di dalam gedung itu juga nggak semua orang sakit doang ya dok yang bisa ke puskesmas, tapi juga yang preventifnya juga banyak ya dok. Kalau di puskesmas ini, kita di Puskesmas Pamulang ada program namanya cek kesehatan gratis untuk CKG ya. CKG kita pemeriksaan dari ujung kepala sampai ujung kaki periksa semuanya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan darah juga. Untuk yang sudah menikah kita periksa IVA test ya. Kalau kemarin ini sempat ada pemeriksaan HPV DNA juga tapi memang tergantung nanti reagennya ya tersedia atau tidak kalau untuk HPV DNA. Kemudian kita juga di Puskesmas Pamulang juga tersedia dokter yang sudah terlatih untuk USG payudara. Jadi misalnya dari pemeriksaan sadanis ya, pemeriksaan payudara oleh tenaga medis, ternyata ada kecurigaan, kita bisa langsung lanjut dengan pemeriksaan USG payudara kalau di Puskesmas Pamulang. Ya sudah cukup lengkap ya untuk CKG-nya, untuk pemeriksaan-pemeriksaannya juga kita sudah lakukan, dan termasuk favorit juga nih Puskesmas Pamulang setiap hari pemeriksaan cek kesehatan gratisnya cukup banyak untuk CKG yang datang ke puskesmas ya. Termasuk kita periksa EKG-nya juga ya untuk yang usia-usia di atas 40 tahun ya, apalagi dengan hipertensi lama itu perlu kita periksa EKG-nya ya. Jadi ya tidak hanya orang sakit saja ya yang datang ke puskesmas, orang yang sehat pun bisa datang ke puskesmas untuk memeriksakan kesehatannya. Jadi
sehatmu sebelum sakitmu, seperti itu. Betul banget dok. Nah tadi ya pelayanan yang ada di puskesmas tuh sekarang tuh per klaster ya dok, namanya klaster. Terus juga bukan hanya orang yang sakit tapi juga orang yang sehat. Ada screening untuk siklus hidupnya gitu ya dok ya. Terus kalau misalnya tadi sudah berbicara tentang pelayanannya ya dok ya. Terus kalau misalnya mau ke puskesmas nih dok, mungkin masih ada sobat Dinkes yang bingung alur pelayanan di puskesmas itu kayak termasuk persyaratan pendaftarannya gitu ya dok ya. Itu bisa dijelaskan mungkin dok? Ya, kalau untuk ke puskesmas ya, buat teman-teman yang punya JKN ya, memiliki JKN, kita bisa download mobile JKN dahulu ya, mobile JKN. Kemudian kita bisa daftar online melalui mobile JKN. Kita daftar, kita pilih vaskesnya Puskesmas Pamulang kalau memang mau berobatnya ke Puskesmas Pamulang. Itu langsung nge-link ya, nge-link ke pendaftaran kita. Jadi nanti pada saat datang ke puskesmas kita ke loket tinggal infokan bahwa kita sudah mendaftar dengan mobile JKN. Nah, itu membantu untuk proses registrasi, tidak membutuhkan waktu yang lama, tidak perlu data apa-apa, tinggal langsung konfirmasi telah hadir ke puskesmas dan langsung datang ke poli yang dituju. Cuman kalau misalnya tidak memiliki, misalnya belum paham ya bagaimana mendownload mobile JKN, itu bisa langsung datang juga ke puskesmas untuk mendaftar on the spot. Langsung. Cukup membawa identitas diri berupa KTP. Kalau belum punya KTP, kita juga bisa pakai KK ya. Kalau yang masih di bawah 17 tahun, pakai kartu keluarga seperti itu. Nggak perlu bawa kartu-kartu BPJS, kartu ini, kartu itu nggak perlu ya. Cuman hanya dengan KTP saja atau dengan KK saja. Atau kalau anak-anak sudah punya KIA ya, kartu identitas anak, itu juga sudah cukup ya untuk mendaftar di puskesmas. Seperti itu. Lalu kalau misalnya berbicara alurnya tadi seperti itu ya dok. Kalau untuk jam pelayanan di puskesmas sendiri dok, itu dari jam berapa sampai jam berapa dok? Untuk di Puskesmas Pamulang sendiri kita membuka pendaftaran yang loket kita dibuka itu mulai 7.30 ya, 7.30. Kemudian pendaftaran untuk pelayanan pagi itu kita pendaftaran sampai jam 12. Tapi untuk pelayanannya sampai jam 2 siang. Nah, kemudian kita dilanjutkan ada poli sore. Poli sore ini pendaftaran itu dimulai jam 1 siang. Itu kita mulai pelayanannya jam 2 siang. Jadi lanjut. Jadi jam 2 siang lanjut poli sore sampai dengan jam 6 sore. Tapi kalau untuk pendaftaran poli sore itu sampai dengan jam 5. Jam 5 sore. Jadi ada poli sore itu mulai jam 1 pendaftarannya, tapi pelayanannya dimulai jam 2 sampai dengan jam 6 untuk poli sore. Tapi kalau di Puskesmas Pamulang sendiri karena adalah puskesmas 24 jam untuk IGD, jadi ketika nanti teman-teman ada yang butuh kegawat daruratan itu bisa langsung datang ke UGD Puskesmas Pamulang itu 24 jam. Ya tidak ada pendaftaran ya, langsung kalau kondisinya gawat darurat silahkan datang ke UGD Puskesmas Pamulang seperti itu. Ya. Jadi untuk jam pelayanannya nih sobat Dinkes, kalau untuk di Puskesmas Pamulang sendiri itu sudah ada poli sorenya ya dok ya. Tapi memang untuk di Tangsel sendiri ada beberapa yang belum ya dok. Iya, betul. Jadi tapi kalau untuk khusus Puskesmas Pamulang nih mungkin sobat Dinkes yang warga Pamulang ini ada poli sorenya juga gitu. Dan juga kalau untuk IGD 24 jam ya dok ya. IGD jadi jam. Untuk IGD 24 jam sobat Dinkes yang membutuhkan pelayanan kegawat daruratan itu bisa 24 jam ke puskesmas. Seperti itu. Terus dok, siapa aja sih dok yang bisa mendapatkan pelayanan di puskesmas dok? Yang bisa mendapatkan pastinya yang pertama adalah yang terdaftar ya sebagai vaskesnya di Puskesmas Pamulang. Ya, jadi kalau peserta JKN yang memiliki kepesertaannya di Puskesmas Pamulang itu memang kita bisa layanin ya. Kemudian yang kepesertaannya walaupun bukan Puskesmas Pamulang tapi di luar kota Tangerang Selatan itu bisa berobat maksimal 3 kali dalam 1 bulan. Maksimal 3 kali dalam 1 bulan. Kemudian untuk kegawat daruratan itu kita tidak mengenal vaskes. Jadi vaskes manapun kalau kondisinya gawat darurat silahkan datang ke UGD dan kita akan layani dengan baik seperti itu. Begitu juga dengan pemeriksaan kehamilan. Kalau pemeriksaan kehamilan ini vaskes manapun kita bisa layani. Pemeriksaan kehamilan, begitu juga dengan persalinan, rawat inap,
vaskes manapun itu bisa kita layanin seperti itu. Oke, jadi Sobat Dinkes, di Puskesmas Pamulang itu bisa melayani siapa aja gitu ya dok ya, itu nanti dengan ketentuan-ketentuan yang tadi sudah disebutkan oleh Dokter Fitri. Tadi ada yang menarik nih dok, sebelum tadi kita berbicara tentang jam pelayanan, kita tadi pelayanan-pelayanan yang sudah Dokter Fitri sebutkan itu kan, saya tadi ada yang menarik tentang klinik tumbuh kembang ya dok ya, Iya, atau poli tumbuh kembang itu. Berarti kan nggak semua puskesmas itu punya ya dok ya, seperti itu. Berarti itu termasuk inovasi di Puskesmas Pamulang ya dok ya? Iya betul, ini salah satu inovasi yang dibuat oleh Puskesmas Pamulang. Klinik tumbuh kembangnya kita namakan Tumbuh Sayang ya, yaitu di mana screening yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di lapangan seperti di Posyandu, kemudian di TK-TK, di PAUD-PAUD ya. Kalau misalnya dilihat ada keterlambatan pertumbuhan atau tidak sesuai dengan perkembangannya, itu kita lakukan rujukan ke puskesmas. Nah, itu ditanganinya di klinik tumbuh kembang itu ya. Tapi juga teman-teman kalau ada yang memang berminat, oh kayaknya saya mau mengecek ya apakah anak saya ini tumbuh kembangnya ini sesuai atau tidak, di wilayah saya tidak ada posyandu. Nah, itu bisa. Itu biasanya kita umumkan untuk kliniknya tanggal berapa itu di Instagramnya Puskesmas ya. Jadi jangan lupa follow Instagram Puskesmas Pamulang seperti itu. Oke, jadi kalau dari luar Pamulang sendiri nih dok, mau ke klinik tumbuh kembang itu bisa dok ya? Bisa. Tapi untuk jadwalnya bisa dilihat di Instagramnya Puskesmas Pamulang nih Sobat Dinkes gitu. Jadi boleh ya berkunjung, dilihat dulu di Instagram ada jadwalnya nih, itu boleh ke Puskesmas Pamulang ya dok ya. Oke, wah menarik banget nih dok, karena memang tumbuh kembang ini sangat penting banget ya dok. Dan tadi yang menanganinya itu langsung dari ahlinya, psikolog klinis gitu. Jadi boleh nih Sobat Dinkes. Oke dok, terus tantangan terbesar nih dok dalam memberikan pelayanan ke masyarakat, karena kan masyarakat itu kompleks banget ya dok ya, itu tantangannya mungkin gimana dok? Kalau di Puskesmas Pamulang, alhamdulillahnya merupakan mungkin pilihan banyak masyarakat ya, sehingga memang kunjungannya luar biasa banyak ya Pak masyarakat yang mempercayakan kesehatannya ke Puskesmas Pamulang. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat yang sudah mempercayakan kesehatannya ke Puskesmas Pamulang. Cuma memang tantangannya kita adalah keterbatasan SDM ya, keterbatasan SDM, di mana SDM yang kita miliki nih jadinya pelayanannya tidak bisa secepat yang kita inginkan gitu ya. Tapi insya Allah kita lakukan pelayanan sebaik-baiknya, kita lakukan sesuai dengan standar yang berlaku ya. Jadinya semuanya bisa mendapatkan pemeriksaan yang baik, pengobatan yang baik gitu ya. Tapi intinya sih kami berharap teman-teman Sobat Dinkes juga pada saat kalau berobat harap bersabar karena memang cukup ya, antriannya cukup panjang, cukup lumayan, tapi insya Allah kita lakukan semaksimal mungkin ya. Nah, untuk mengurangi juga kunjungan ke dalam gedung, kita lakukan ada namanya Ngider Sehat Premium ya. Kita turun ke masyarakat, jadinya Ngider Sehat Premium ini bukan hanya cuman kita seperti yang biasa ya, yang Ngider Sehat yang seperti yang sudah rutin dilakukan. Nah, kita juga bawa dokter ke masyarakat ya, yang tadinya hanya perawat dan bidan, sekarang kita bawa dokter ke masyarakat termasuk pengobatannya. Jadi kita adakan namanya Puskesmas Keliling dalam bentuk Ngider Sehat Premium, di mana di dalamnya juga ada dokter yang bisa melakukan pemeriksaan EKG dan USG. Nah, untuk Ngider Sehat Premium itu kita punya prioritas wilayah ya, wilayah-wilayah yang kira-kira warganya ini agak susah untuk aksesnya, misalnya lansia-lansia ya, terus orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik seperti itu. Jadi lebih inklusif lagi kita lakukan pelayanan. Jadi bukan hanya pasien-pasien yang bisa datang ke puskesmas, tapi yang tidak bisa datang ke puskesmas juga kita kunjungin seperti itu. Biasanya kita koordinasi dengan RW, dengan RT setempat kalau kita akan berkunjung ke lokasi tersebut. Nah, biasanya akan di woro-woro tuh ke masyarakatnya bahwa akan ada Ngider Sehat Premium di wilayah tersebut. Nah, kita sudah mulai di bulan Februari ini sudah ada 2 tempat yang kita kunjungin. Kemarin ini alhamdulillah
responnya positif. Ya, masyarakatnya cukup antusias Pasti, untuk mendapatkan pelayanan. Jadi tidak perlu datang ke puskesmas, tapi cukup di Ngider Sehat Premium itu karena dokternya, obatnya, alatnya semuanya udah di situ sudah gitu ada gitu, seperti itu. Oke, ya jadi Ngider Sehat Premium ini juga adalah punya Tangsel ya dok ya, jadi semua di wilayah Tangsel tuh memang ada Ngider Sehat Premium. Betul. Dan terutama di Pamulang juga nih pastinya sudah mulai nih untuk masyarakat melakukan Ngider Sehat Premium. Oke, terus dok, harapannya nih dok untuk kedepannya pengembangan pelayanan puskesmas itu seperti apa dok? Harapannya semoga kita bisa terus meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan kita ya. Jadi harapan masyarakat bisa kita penuhi, selain juga dari standar minimal yang telah kita laksanakan, tapi kita terus meningkatkan kualitas layanan. Harapannya masyarakat semakin puas terhadap pelayanan kami, dan kita juga mendapatkan respon yang positif daripada masyarakat. Kita senang kalau masyarakat itu sehat, kita senang kalau masyarakat itu bangga memiliki puskesmas Pamulang ada di wilayah puskesmasnya, seperti itu. Oke. Terus kalau untuk pesan nih dok, ada yang mau disampaikan mungkin kepada masyarakat Pamulang dan khususnya dan umumnya juga untuk masyarakat di Tangsel sendiri nih dok, untuk pemanfaatan layanan puskesmasnya sendiri tuh apa dok pesannya dok? Ya, pesan dari saya jangan ragu untuk menggunakan layanan puskesmas, bahwa puskesmas sekarang, apalagi puskesmas di Kota Tangerang Selatan, pelayanannya sudah ditingkatkan ya, mutu dan kualitasnya juga sudah kita jaga semaksimal mungkin. Sehingga masyarakat tidak perlu ragu untuk berobat ke puskesmas. Jadi tidak seperti zaman dulu lagi, obat di puskesmas sama obat di tempat lain itu lebih jelek atau bagaimana ya. Sekarang malahan justru obat-obat di puskesmas itu lebih lengkap. Betul. Seperti itu. Untuk pemeriksaan labnya juga sudah lengkap, semuanya sudah lengkap. Jadi pesan saya jangan ragu untuk memeriksakan kesehatannya ke puskesmas, dan pesan saya periksa sebelum teman-teman sakit, gitu ya. Jadi CKG silahkan datang ke puskesmas, silahkan datang ke tempat-tempat posyandu untuk melakukan cek kesehatan secara berkala, CKG secara gratis ke puskesmas Pamulang maupun ke puskesmas-puskesmas lainnya yang terdekat dengan Sobat Dinkes semua, seperti itu. Dan satu lagi, kita jaga kesehatan kita ya. Jangan juga gara-gara puskesmas gampang ada di mana-mana, obat gampang, terus kita mengecilkan, kita nggak perlu jaga kesehatan ya. Justru sebisa mungkin kita jaga kesehatan kita, jangan sampai kita jatuh kepada sakit. Karena puskesmas itu bukan pusat kesakitan masyarakat. Betul, puskesmas itu adalah pusat kesehatan masyarakat. Itu aja pesannya sih. Oke. Jadi Sobat Dinkes, seperti yang tadi Dokter Fitri bilang, bukan pusat kesakitan masyarakat, tapi pusat kesehatan masyarakat. Makanya yang datang ke puskesmas jangan nunggu sakit ya. Betul. Dok ya. Banyak sekali pelayanan-pelayanan preventif, promotif yang dilakukan oleh puskesmas gitu. Jadi kalau misalnya mau USG gitu ya, itu kan bisa juga bukan orang yang sakit ya dok ya yang datang ke situ. Terus mau periksa gigi 6 bulan sekali, itu boleh banget Sobat Dinkes. Boleh banget. Masih jarang banget loh orang yang kontrol giginya 6 bulan sekali. Nunggu sakit udah nggak bisa bangun, nggak bisa sekolah baru ke dokter gigi. Padahal harusnya setahun 2 kali kita ke dokter gigi untuk periksa. Dan itu salah duanya nih Sobat Dinkes, tapi masih banyak sekali pelayanan-pelayanan yang memang menjadi pelayanan promotif dan preventif gitu. Jadi Sobat Dinkes, tadi sudah banyak sekali informasi-informasi yang diberikan oleh narasumber kita, oleh Dokter Fitri, yang pastinya sangat bermanfaat insya Allah untuk kita semua. Dan terima kasih sekali lagi Dokter Fitri telah menjadi narasumber di podcast kami, atas ilmu-ilmu yang sudah diberikan tadi banyak juga dok. Dan Sobat Dinkes, kita akhiri podcast pada episode kali ini. Terima kasih, semoga selalu bermanfaat. Jangan lupa tonton terus PDKT di episode-episode selanjutnya. Nanti kita banyak banget juga ilmu-ilmu dan juga narasumber-narasumber hebat yang akan ada di PDKT ini. Oke, kita akhiri pertemuan kali ini. Salam sehat.